Hai semuanya. Kita udah sampai di Masjid Cengho. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Yuk. Di Indonesia sendiri ada 15 Masjid Cengho yang saat ini kami datangi ada di Surabaya, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Sedangkan di Jawa Timur ada 5 masjid. Yang pertama ada Masjid Cengho Pandaan, yang kedua Masjid Cengho Goa Cinamala, yang ketiga ada Masjid Cengho Jember, dan keempat ada Masjid Cengho Banyuwangi, dan yang terakhir yang kita kunjungi sekarang adalah Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Yang makin menarik lagi di Masjid Cengho ini ada prasasti mengenai Laksamana Zheng-he, ceritakan dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Jadi Anda bisa membaca dengan bahasa yang paling Anda kuasai. Di prasasti ini tuh diceritain juga perjalanan-perjalanan dari Laksamana Zheng-he ini sendiri dan sejarah awal terbentuknya Masjid Zheng-he ini. Kemudian Masjid Cengho ini resmi terbentuk dan dibangun pada tanggal 13 Oktober 2001. Jadi selain ada Masjid Cengho, di situ juga terdapat apa nih Kak? Nah, selain itu ada juga yayasan sekolah dasar yaitu SDI Cengho yang dikelola oleh Masjid Cengho. Nah, di situ sedang ada anak-anak SD yang sedang olahraga. Halo semuanya, jadi sekarang kita berada di tempat wudhu Masjid Cengho. Nah, tempat wudhu di Masjid Cengho ini memiliki ruangan yang bersih dan juga merawat. Bisa kita lihat di sini masih pasang rangkaian yang baru dan juga masih. Nah, di masjid ini juga ada tempat wudhu yang kedua, yang ini tempat wudhu yang berdekatan dengan masjid. Nah, ini adalah tempatnya. Teman-teman, di sini kita menunggu. Jadi di sini untuk mewawancarai takmir masjid. Bersihkan terus. Tujuan perayaan kebangsaan kelompok kami yang pertama untuk mengetahui Masjid Cengho tidak hanya sebagai tempat ibadah umat muslim, juga sebagai simbol perdamaian umat beragama. Yang kedua, menekankan perannya sebagai bukti keberagaman budaya dan ruang untuk mengekspresikan identitas Tionghoa dan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Yang ketiga, untuk menunjukkan peran Masjid Cengho sebagai simbol perdamaian dan inklusivitas serta menyediakan ruang interaksi dan dialog antar individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Upaya untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Tionghoa kepada generasi muda. Latar belakang dengan adanya komunitas Tionghoa Muslim yang namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dengan adanya PITI, alhamdulillah berdiri sebuah masjid, kita beri nama Muhammad Cengho. Ya. Mengapa masjid ini dinamakan Masjid Cengho? Pertama, mengapa kita menggunakan nama Cengho? Karena dia itu adalah seorang yang dihormati oleh manusia sedunia. Kita menyesuaikan dengan komunitas yang ada di sini. Bagaimanakah peran Masjid Muhammad Cengho dalam mempersatukan masyarakat Indonesia? Bukannya dari etnis Tionghoa, tidak. Jadi dari berbagai macam suku bangsa, ya, dari Jawa ada, Madura ada, Sunda ada, ya, dan lain sebagainya. Dan Masjid Muhammad Cengho ini berdiri bukan untuk orang Muslim saja, bukan bisa dikunjungi oleh umat Islam saja, tetapi untuk semua umat, ya, baik. Karena Indonesia, ya, berbagai macam agama, ya, berbagai macam suku bangsa, ya, maka Masjid Cengho ini, ya, kita buka untuk semuanya. Ya, maka Masjid Cengho ini, ya, tidak tertutup seperti masjid-masjid yang lain, yaitu terbuka, ya. Nah, ini melambangkan bahwasanya Masjid Cengho ini, ya, diperuntukkan untuk semua umat manusia. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh kaum Islam itu atau sudah ada atau memang ada diupayakan atau bagaimana ya? Jadi kegiatan-kegiatan Masjid Cengho ini, ya, sama dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masjid-masjid yang lain. Kemudian Masjid Cengho juga mengadakan bakti sosial, ya, bakti sosial untuk umum, tidak untuk agama Islam saja, ya. PAM nanti ada pengembangan api buntun, ya, ada pasar murah juga.
semua dibuka untuk umum, tidak bukan orang Islam saja tapi semua agama Islam. Dari Masjid Cengho ini ya pengunjungnya tidak dari dalam negeri saja tapi luar negeri juga ya, bahkan dari Singapura, dari Taiwan, dari Amerika, dari Inggris juga ya, hampir semua negara yang ada di dunia ini sudah pernah berkunjung ke Masjid Bersama Surabaya ya. Masjid Cengho ini ada salah satu ikon kota Surabaya ya. Masjid Cengho ini termasuk ini sudah terdaftar di Dinas Pariwisata Kota Surabaya sebagai wisata religi ya, Masjid Bersama Surabaya ya. Kita ada pemuda-pemudi ya, ini untuk kegiatan pemudi. Jadi kita salurkan yang pemuda-pemudi, anak remaja yang punya bisnis apa ya, itu kita gandeng di sini ya. Kita banyak UKM atau perusahaan-perusahaan yang lain ya, misalnya ada bakat seperti pembuatan kue ya, di sini kita adakan pelatihan juga ya, pembuatan kue ya, kemudian atau yang lain kita memberikan peluang bagi remaja. Jadi itu keseruan kita hari ini. Ternyata banyak yang bisa kita dapatkan di Masjid Cengho ini. Jadi kami kelompok 3 dari PDB 34 pamit undur diri. Dadah.